bersama Mbak Halwan dari Natural Cooking Club. Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chef Hendri? Kabar baik. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat tuh sekarang luar biasa ya Chef ya. Saya terima kasih luar biasa juga udah diundang untuk kita bisa online bareng Chef Hendri yang luar biasa ini. Nah loh, jadi malu hati saya. Saya lihat video-videonya Ibu keren banget ya. Aduh, alhamdulillah terima kasih Chef. Dari bikin masakan sampai kue-kuenya luar biasa. Alhamdulillah. Itu kerjaan satu tim itu bukan cuma saya. Oh gitu. Sebelum kita ngobrol profilnya Ibu Fatma, saya juga pengen tahu ceritanya NCC Natural Cooking Club ya. Betul, Natural Cooking Club. Ibu Fatma pernah belajar boga? Saya pernah belajar boga yang banyak saya kerjakan sebenarnya kursus. Saya muridnya Pak Yongki Gunawan ini Chef Hendri. Gitu. Jadi ya kemudian banyak juga berguru dengan chef-chef lainnya, termasuk Chef Hendri guru saya lah ya. Kemudian saya sempat mendapatkan kesempatan untuk belajar cake decorating di London. Itu untuk teacher training ya, untuk cake decorating dari PMI, dan pernah juga belajar di Kuala Lumpur untuk Wilton cake decorating. Pantesan ya hasilnya maksimal ya. Enggak lah, enggak maksimal. Malu saya kalau dibilang maksimal sama Chef Hendri gitu. Terus pernah ikut lomba-lomba? Lomba-lomba hampir nggak pernah. Saya justru keseringannya malah jadi jurinya. Nggak waktu dulu-dulunya? Dulu-dulunya saya enggak, karena dulunya saya ibu rumah tangga biasa, kemudian saya bekerja kantoran. Nah, kemudian baru melirik ke arah kuliner itu setelah krisis tahun 98 gitu. Jadi saya mulai ingin menambah penghasilan di lain gaji kantor gitu. Akhirnya saya terjun ke dunia kuliner. Nah, untuk produknya sendiri, Ibu lebih ke kue, cake, atau masakan, atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya saya jalanin semuanya, Chef. Karena kalau waktu itu ketika saya dihadapkan dengan hidup hemat atau nambah penghasilan gara-gara krisis, jadi apapun saya kerjakan gitu. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang semuanya dikerjakan sendiri, nggak pakai ada pembantu gitu-gitu, sehingga memasak saya kerjakan, membuat kue juga, cake decorating juga gitu, bikin roti juga, food photography juga, semua saya pelajari. Alhamdulillah tuh sangat membantu gitu sekarang untuk saya lebih banyak berurusan dengan kuliner. Punya brand sendiri atau toko sendiri? Kalau toko saya belum punya. Jadi sejak tahun 98 itu yang saya kerjakan adalah bisnis online. Jadi ketika dengan berjalannya waktu online ini kemudian lebih banyak dikerjakan orang lain, saya sendiri bersama teman-teman di NCC itu sudah biasa mengerjakannya sejak lama. Nah, jadi tokonya toko online ya, dulunya tuh natural catering, kemudian cake dan cookies gitu, terus akhirnya berkembang menjadi Natural Cooking Club. Nah, tadi Ibu bilang kan sering jadi juri-juri lomba. Lomba-lomba apa aja? Atau yang paling besar bukan apa? Lomba yang pernah saya diajak Ica ya biasanya ya untuk lomba-lomba yang diadakan pada saat pameran di Interfood. Kemudian waktu di Bali kita sama-sama ya satu tim untuk jadi lomba yang di Ika Boga kalau nggak salah ya.
Terus ada beberapa lomba-lomba jajan pasar, kemudian cake decorating, demikian. Selain di dalam sendiri, di dalam NCC sendiri, kami sering mengadakan kompetisi. Kompetisinya ada yang online dan ada yang offline juga. Nah, juri-juri disitulah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satunya. Juri luar biasa ini. Terus Ibu, makanannya, masakannya atau kue-kuenya itu lebih ke tradisional atau western atau gimana? Kalau masakan, saya lebih ke masakan Indonesia dan sedikit ada Chinese food yang populer ya, kayak dimsum gitu, terus nasi-nasi sapo gitu, karena saya mengajar. Jadi lebih banyak makanan yang mudah dijual karena saya suka dianggap sebagai ibunya UKM gitu ya. Jadi saya mengajarkan banyak teman-teman untuk melakukan bisnis dengan masakan yang mudah dijual. Selain itu juga makanan Indonesianya nggak khusus masakan Jawa aja atau Sumatera aja gitu, tapi lebih banyak ke masakan yang mudah dijual kayak mie ayam, siomay Bandung, pempek. Nah, seperti itu yang saya kuasai itu, Chef. Nah, kalau makanan model-model yang kayak kalau di hotel tuh hot kitchen ada steak dan lain sebagainya tuh saya masih belajar kalau itu. Dan resepnya itu udah modif atau original? Modif. Jadi kebanyakan modifikasi. Disesuaikan dengan selera sekarang mungkin ya? Betul. Yang penting tuh mudah diduplikasi oleh siswa-siswa kursus yang kami adakan di rumah saya dan di beberapa tempat lain di Natural Cooking Club. Ngomong-ngomong kursus, berapa murid sekarang? Saya nggak pernah hitung persis, tapi alhamdulillah tuh Natural Cooking Club sudah jalan tuh 16 tahun, Chef. Jadi bulan Januari tanggal 15 nanti NCC berulang tahun ke-15. ke-16. Nah, kalau rata-rata saya hitung satu harinya 10 orang, berarti 3.600 kali 16 tahun. Itu kalau rata-ratanya 10 orang. Lumayan banyak ya, Chef ya. Padahal kadang-kadang satu hari di masa bukan pandemi seperti sekarang, siswa kursus kami itu bisa mencapai 20-30 orang. Alhamdulillah sih itu jalan terus gitu sampai di masa pandemi sekarang ini kami terpaksa membatasi jumlah peserta. Jadi kalau ditanya berapa banyak itu persisnya saya belum pernah hitung. Berarti murid waktu sebelum pandemik itu tatap muka? Tatap muka. Sekarang juga masih ada tatap muka, tapi dengan jumlah terbatas. Tetap dengan protokol kesehatan lah ya? Iya, betul. Jadi setiap siswa yang datang harus dalam keadaan sehat, minimal dengan suhu badan yang di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian pakai masker, cuci tangan kami siapkan di beberapa titik gitu. Kemudian juga hand sanitizer. Lalu pakai masker dan nggak boleh dibuka. Sendok, garpu semua harus pada bawa masing-masing supaya nggak bareng-bareng. Iya. Ya mesti mikir sampai ke situ ya. Betul, Chef. Kalau enggak, kalau kursus berhenti, repot juga. Sayanya nggak dapat penghasilan, siswa-siswa kursus ini juga stop nggak bisa belajar. Padahal angka PHK kan lagi tinggi. Banyak orang yang memilih bisnis kuliner. Nah, ini kan mereka butuh belajar juga. Dan saat pandemik gini, mungkin bisnis kuliner juga bisa jadi side job, mungkin bisa jadi main job malah. Betul, jadi bisnis kuliner itu menjadi salah satu jawaban dari kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya ada yang suaminya kena PHK atau suami istri terpaksa berhenti bekerja juga gitu, banyak sih chef yang mengalami hal seperti ini karena beberapa bisnis terutama travel, restoran, hotel dan penerbitan yang cetak itu lagi growing down. Nah, bisnis makanan ini yang nggak ada matinya ya. Jadi sementara saya lihat sih beberapa restoran, bakery mungkin omsetnya turun.
tapi nggak sampai hancur gitu. Ya. Tetap jalan karena banyak bisnis kuliner rumahan bertumbuhan. Saya pikir ini positif ya, ada pemerataan lah ya. Nah, yang baru-baru inilah yang butuh belajar how to start bisnis mereka itu dari mulai belajar sampai bisa running dan menolong ekonomi rumah tangga mereka. Keren Ibu, ini jasanya banyak di bidang kuliner. Aduh, luar biasa. Ini Chef Henry yang jasanya banyak, ngajarin banyak orang termasuk saya. Terus Ibu, untuk ngomongin resep tadi, ada menciptakan resep juga nggak? Saya menciptakan persis ada sih beberapa, tapi hampir banyak dari modifikasi resep. Karena saya banyak belajar juga, selain dari guru-guru yang ada, juga dari buku-buku, dari ibu dan nenek saya dulu yang meninggalkan warisan resep gitu. Nah, itu saya manfaatkan. Warisan ya? Iya, betul. Warisan-warisan itu yang luar biasa lah sampai sekarang. Dan itu jadi lebih ke masakan? Atau kue? Kue juga. Kue apa aja nih, kayaknya udah jago semua saya lihat. Saya nggak bisa ngomong apa, udah angkat tangan deh. Keren semua hasilnya. Jadi kuenya ya yang nggak hebat banget ya, artinya kue yang biasa dimakan oleh masyarakat sehari-hari. Jadi kalau misalnya snack yang setiap hari dijual oleh orang itu kan ada kayak lemper, armarem, pastel, jajanan lah ya. Iya, jajanan ini kan menjadi bisnis yang sehari-hari laku. Berbeda dengan kue ulang tahun yang mungkin orang belinya setahun sekali gitu ya. Nah, itu pun saya kuasai dan saya ajarkan juga. Kemudian roti juga saya mengajar juga. Dari mana saya bisa mengajar? Udah pasti saya belajar chef itu gitu. Jadi saya belajar. Sehingga resep-resep sebetulnya saya tidak menciptakan asli apa gimana, enggak, tapi saya memodifikasi resep yang sudah ada menjadi resep-resep baru yang mudah diduplikasi oleh banyak orang untuk melakukan bisnis. Keren. Dan tadi Ibu katanya pernah ikut event-event internasional. Pernah dapat penghargaan apa aja? Kalau event internasional sih saya yang tadi tuh sekolah belajar ya sampai di England. Iya, itu saya belajar untuk menjadi guru sertifikasi guru untuk PMI London. Jadi saya kebetulan mendapatkan sponsor untuk itu supaya bisa diakui menjadi guru cake decorating. Jadi di London itu ada PMI, terus satu lagi yang Wilton dari USA. Saya belajarnya di Kuala Lumpur. Waktu itu karena Wilton sudah tidak mendatangkan orang ke Amerika, tapi merekanya datang di satu titik di Asia, dia pilihnya di Kuala Lumpur karena Jakarta katanya nggak aman. Jadi taruh di Kuala Lumpur. Nah, negara-negara Asia ini berkumpul di situ untuk diberikan training dan mendapatkan sertifikat guru. Ada bikin buku juga? Ada, saya bikin buku. Nah, gimana cerita itu? Ya. Gimana cerita? Jadi bikin buku tuh sebetulnya merupakan satu hikmah yang luar biasa buat saya dan tim MCC. Karena waktu itu buku terbit pertama kali itu di tahun 2006. Sampai sekarang udah lebih dari 15 judul buku yang terbit. Karena pertama tuh buku cake decorating masih buku-buku resep. Jadi penerbit datang karena mereka kan biasanya seneng sekali dengan komunitas ya. Jadi datang, Mbak Fat mau ini dong terbitin resep-resep kamu gitu. Kata saya aku nggak punya duit untuk terbitin buku, gimana? Iya, saya hanya punya banyak teman gitu yang mungkin akan membeli bukunya. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya waktu itu Dian Rakyat menerbitkan 3 judul buku sampai akhirnya kemudian Gramedia Pustaka Utama juga datang ke tempat kami dan akhirnya terbit buku-buku kami melalui Gramedia yang kemudian lebih banyak ya. Jadi 3 judul dari Dian Rakyat, selebihnya dari Gramedia sampai sekarang. Gitu. Dan masih edar? Buku itu
Masih edar, dan alhamdulillahnya buku-buku ini bestseller, Chef. Ya, jadi sampai terbit, dicetak beberapa kali gitu ya, sampai akhirnya kalau sekarang kan buku tuh udah growing down ya pemasarannya, karena banyak e-book dan banyak online juga orang. Banyak kemudahan. Meskipun tetap laku gitu, jadi nggak sekenceng tadinya gitu ya, karena buku tadinya tuh begitu terbit 3 bulan habis gitu, dicetak 5.000 juga cepet banget habisnya, sampai buku kami sempat dalam waktu 1 tahun tuh cetak ulang sampai 3 kali gitu-gitu tuh, sempat mengalami keberuntungan seperti itu gitu. Nah, buku-buku ini yang pertama yang saya sangat ingin sekali adalah buku Cake Decorating, dan itu dikabulkan oleh Gramedia. Buku Cake Decorating yang tadinya tuh kebanyakan kan import ya. Jadi dari NCC terbit ada 4 buku Cake Decorating. Iya, menghias kue ulang tahun sebenarnya tuh, Chef. Oh sih, Ya, jadi ada pakai buttercream, pakai fondant, kemudian ada cupcake, ada cookies, gitu-gitu kami terbitkan, sampai resep-resep kursus juga kami bukukan juga gitu. Jadi supaya manfaatnya lebih mudah didapatkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan tidak kursus pun juga mereka bisa belajar di buku ya? Betul. Sampai sekarang udah berapa eksemplar? Berapa kali cetak ulang? Kalau cetak ulang yang terakhir buku kami itu adalah buku compile dari 4 judul dijadikan satu, itu yang paling banyak dijual. Jadi dia sudah mungkin sekitar 5 kali cetak ulang ya. Itu pertama bikin buku, ceritanya gimana sampai mereka minta si penerbit? Awalnya gimana? Jadi awalnya itu mungkin penerbit menganggap bahwa resep-resep yang biasa saya share di Yahoo Groups, kalau dahulu Yahoo Groups ya. Kemudian kami punya website tuh www.ncc-indonesia.com. Mereka minta untuk dibukukan. Saya sih saya mengira kalau penerbit menganggap bahwa ini pasti bakalan laku karena member NCC itu banyak banget gitu. Tadinya di Milis Yahoo Groups itu member kami itu sudah sampai di 18.000 orang. Nah, mereka mungkin berhitung juga kan, Chef ya. Nah, kemudian setelah kita ke website, itu website tuh pengunjungnya tinggi sekali gitu. Sehingga penerbit ketika datang pertama adalah minta supaya buku resep-resep yang sudah saya share itu diterbitkan. Nah, saya sih waktu itu bilang, ngapain diterbitkan? Resep-resep ini sudah saya share hari-hari di Milis NCC. Tapi mereka menganggap bahwa bisa aja, nggak apa-apa, biarin aja, udah di-share, tetap aja dibukukan, mungkin orang masih tetap suka membaca. Dan alhamdulillah ternyata memang demikian, jadi bukunya bisa laku banget. Sehingga ketika penerbit kedua, itu Gramedia datang, itu juga sama, minta izin supaya resep-resep yang sudah dipasang di website itu dibukukan. Waktu itu sih saya bilang, ngapain bukukan resep-resep itu? Lebih baik membuat buku Cake Decorating yang saya tuh kepengen sekali ada, karena selama itu tuh kita hanya pakai buku-buku import gitu. Akhirnya mereka mengabulkan dan jadilah buku yang pertama terbit untuk Cake Decorating adalah 2, Cake Decorating dengan buttercream dan satu lagi Cake Decorating dengan fondant. Nah, ini sampai sekarang itu buku-buku ini sebenarnya masih laku gitu, tapi ternyata udah pada habis di gudang, dan sekarang kalau minta dicetak ulang itu agak susah prosedurnya. Kenapa nggak coba via online aja, Ibu? Ada dijual online juga oleh penerbit juga, jadi e-book gitu itu masih ada sih. Kalau Cake Decorating dan lainnya tuh masih ada e-booknya, cuman yang bentuk bukunya ini yang sudah habis di gudang mereka. Untuk kuliner tadi punya suka duka apa, Ibu? Dalam proses mungkin atau dalam prepare? Iya.
Jadi kalau sukanya banyak banget ya sekarang apalagi gitu ya. Tapi babak belurnya juga waktu awal tuh luar biasa, Chef. Jadi mulai dari menyiapkan bahan baku, kemudian memasak jumlah banyak. Lalu kan saya mulainya tadinya dengan 10 porsi, 10 porsi untuk teman-teman di kantor gitu. Jadi begitu jumlahnya menjadi banyak, pertama tuh bikin tumpeng untuk 100 orang. Wow, udah itu belajarnya luar biasa. Oke. Iya. Nah, waktu itu alhamdulillah saya dibantu sama tetangga-tetangga akhirnya. Saya berani mengambil order-order yang di atas 100. Nah, kemudian saya juga nggak pernah belanja yang di pasar induk gitu-gitu. Biasanya saya lebih suka ke pasar dan minta tolong orang-orang di pasar, bisa nggak sediain daging sekian banyak, ayam sekian banyak, buncis dan lainnya sekian banyak gitu. Ternyata mereka happy banget gitu dan juga sambil bantuin. Jadi kalau misalkan saya pesan, Bang bisa nggak siapin saya buncis 15 kilo gitu. Mereka senang, beneran Bu, buat kapan besok? Ya udah gitu. Oke, terus dia pun nanya, Bu, Ibu udah ada belum yang motongin buncisnya? Belum, kenapa Bang? Istri saya aja yang motongin. Wah, seneng sekali gitu ya. Jadi pertolongan itu pada datang tanpa saya duga-duga sehingga pekerjaan menjadi mudah gitu. Tapi emang luar biasa. Jadi saya belajar sambil mengerjakan itu dari waktu ke waktu sampai dari tahun 2000 sampai 2004 akhirnya saya berhenti bekerja. Waktu itu masih sambil kerja sampai akhirnya saya berhenti kerja gitu. Akhirnya ini lebih menjanjikan ya? Iya, saya awalnya sih sempat deg-degan karena biasa punya gaji dari kantor gitu ya, merasa aman lah ya, ada asuransi, ada segala, kalau dari kantor semua dapat. Menjadi berhenti dan mau nggak mau karena saya sudah memilih untuk berhenti, ya udah semangat terus, apapun terjadi saya kerjakan. Dan saya lihat juga banyak kerjasama dengan produk susu, produk produk ini. Iya betul Chef. Jadi itu emang tidak saya duga. Ketika mulai ada brand yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut mempromosikan produk mereka. Jadi awalnya itu dulu Unilever, Unilever itu paling awal yang datang ke sini. Tadinya saya malu, mereka datang ke sini gitu. Saya pikir ya ampun, saya tuh rumahnya nggak kayak dapur keren-keren apa gimana gitu ya. Saya malu banget. Soalnya marketing manajernya datang yang bule tinggi gitu ya, masuk rumah saya tuh kepalanya sampai nunduk dulu gitu. Tinggi banget dong orangnya. Iya benar, kayaknya sama seperti Chef Henry deh. Terus akhirnya dia menawarkan. Akhirnya mereka malah senang gitu, yang kayak begini nih yang kami cari sebetulnya gitu. Jadi akhirnya saya diberi kepercayaan sampai 5 tahun kerja sama dengan Unilever. Kemudian setelah itu brand lainnya pada datang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah kami NCC dipercaya oleh beberapa produsen bahan baku untuk makanan. Jadi kayak PT Indolacto, kemudian dari Palembum ya. Iya, Palembum itu dari Sinarmas ya. Kemudian ada Keju Craft itu. Iya, saya lihat. Iya, Keju Craft tuh teman baik semuanya lah tuh. Alhamdulillah ya, ini brand-brand yang luar biasa. Mereka juga orangnya juga welcome semua kok, baik. Betul, baik banget. Saya di masa pandemi ini mereka tuh jadi jadi dewa penolong deh buat saya gitu. Jadi dewa penyelamat. Betul, alhamdulillah selalu ada pertolongan Allah ya di antara kesempitan yang ada. Ibu punya kontrak khusus nggak dengan satu produk, satu brand? Iya, saya dipercaya dengan brand-brand itu secara eksklusif. Misalnya dengan Indolacto, saya kontrak eksklusif
untuk susu, susunya itu ada fresh milk, kemudian ada UHT, lalu ada susu kental manis, ada evaporasi, ada es krim, dan ada butter. Nah, kalau dengan PT Mondelez itu adalah untuk produk keju Kraft gitu. Kemudian dengan Palembum adalah Palembum margarin. Yang sudah 2 tahun ini ya. Kalau yang tadi Kraft sama Indolacto sudah tahun ke-5, Chef, alhamdulillah gitu. Nah, terus kenapa nggak coba bikin brand? Nah, brand kami ya NCC inilah, Natural Cooking Club. Itu lebih ke education kan? Betul. Jadi maksudnya brand produk. Oh, produk. Nah, produk kami apa ya? Karena kami nggak punya produk, sebenarnya produknya lebih ke jasa. Saya aja deh yang garap ya. Ibu yang ngerjain, saya marketingnya deh. Dengan biasanya tampilan kuenya menggoda semua. Terima kasih, Chef. Dari warna-warnanya pun keren ya. Alhamdulillah. Gini, pernah punya pengalaman yang nggak bagus nggak? Mungkin overcook atau apa? Kalau overcook ada. Mungkin pengalaman pada saat bisnis itu yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa adalah ketika saya memutuskan untuk berhenti bekerja, Chef, itu sebetulnya menjelang bulan Ramadan. Waktu itu teman di kantor semua pada bilang, ngapain lo berhenti sekarang, kan sebentar lagi dapat THR gitu ya. Terus iya, nah sementara di atas kertas saya itu sudah mendapatkan order catering untuk makan buka puasa gitu, buka puasa selama 3 minggu gitu. Nah 3 minggu awal pikir saya kalau cuma gaji kantor sih kalah lah ya dengan order yang udah ada ini gitu, sehingga saya nggak ragu untuk berhenti bekerja. Tapi kejadiannya tuh beda, Chef. Hari pertama saya dapat komplain yang luar biasa. Bu Fatma, makanannya nggak enak, udah segala macam gitu ya. Terus saya tuh sampai kaget gitu ya, karena waktu itu bulan puasa, jadi komplain datang itu kan malam ya, setelah tarawih selesai. Nah, kemudian hari kedua juga komplainnya keras banget, luar biasa. Nah, sampai saya dipanggil dan dibilang kalau misalnya nggak bisa memperbaiki rasa, bakal putus gitu. Waduh, saya waktu itu tuh sampai sedih banget gitu, karena saya udah berhenti bekerja, berani-beraninya gitu, terus semua risiko saya tanggung lah, kemudian udah booking beras dan lain sebagainya, bahan baku tuh untuk 3 minggu, bayangin itu Chef ya, jadi numpuk gitu. Akhirnya di hari ketiga saya dipanggil dan diputus. Jadi Ibu Fatma untuk ordernya, karena hari ketiga baru saya dapat pujian gitu kalau rasanya enak, tapi mereka sudah terlanjur kecewa di hari pertama dan kedua, jadi mereka kan siap-siap untuk catering penggantinya gitu. Akhirnya saya pun diputus. Dan itu tuh sedih banget, Chef. Saya nangis 3 hari 3 malam nggak putus-putus. Setiap masalah gitu pasti ada ya. Seperti semua chef pasti nemuin masalah seperti itu. Pasti dia punya cerita jelek lah kayak gitu-gituan. Iya, nah saya waktu itu tuh merasa kalau saya ngikutin rasa sedih saya gitu, rasanya saya pengen berhenti aja, udahlah berhenti aja, ini ruginya luar biasa gitu. Alhamdulillah tuh makanya saya bangun komunitas NCC itu adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang semangat gitu, insya Allah tuh semangat nggak sampai terpuruk banget gitu ya sampai berhenti. Akhirnya pas saya nangis gitu, kata suami saya, udahlah kalau kamu nangis terus gimana bisnisnya mau jalan gitu. Akhirnya ya saya mulai bangkit lagi, karena kebayang ya Chef, saya udah hire para tetangga yang untuk bantuin, mereka kan harus dibayar juga gitu, semua bahan-bahan sudah ada gitu. Nah itu Chef yang saya alami yang nggak enaknya luar biasa gitu.
Tapi alhamdulillah saya nggak sampai kemudian berhenti. Setelah 3 hari baru saya nyadar bahwa saya sudah memilih untuk berhenti bekerja. Jadi saya nggak boleh hanya gara-gara ini berhenti semuanya. Saya harus berani menghadapinya. Karena saya ngebayangin seandainya ada malaikat di dekat saya, pasti dia bilang, ayo dong lo bangkit, kalau nangis terus gue bisa kasih lo tisu gitu ya. Tapi kalau kamu nggak bangkit, bekerja lagi, rezeki ini sudah ada gitu ya. Jadi akhirnya dari situ setelah 3 hari saya bangkit, saya mengerjakan semuanya. Bahan-bahan yang sudah ada saya pandangi, langsung saya ingat, saya ini kan bekas sekretaris gitu ya. Sebelumnya saya bekerja sebagai sekretaris eksekutif. Sehingga saya punya jaringan lumayan bagus. Saya kenal direktur, saya kenal direksi di beberapa tempat, kan saya kerja di bank. Akhirnya saya telepon mereka, saya tanya satu-satu, Bapak mau kasih makan orang puasa nggak gitu? Nah, mereka karena mereka adalah buyer ya, udah pasti kalau saya tawarin ke teman sendiri, mereka nggak akan beli banyak gitu. Nah, bapak-bapak ini ternyata senang sekali gitu di telepon dan bilang, terima kasih diingetin, kamu perlu berapa orang gitu. Akhirnya jadi juga akhirnya satu orang, ini ada 200 orang Pak, oh ya boleh, saya bayarin. Nah buat mereka mungkin itu sebagian dari harta mereka tinggal disisihkan saja gitu ya. Alhamdulillah semua bahan-bahan itu terpakai, yang tadinya hanya di satu masjid malah jadi ke beberapa masjid dan di rumah-rumah yatim yang menjadi bagian yang berhak untuk menerima gitu. Alhamdulillah, Saf, dari situ saya bisa bangkit lagi dan saya menjadi lebih semangat untuk menolong kehidupan saya sendiri waktu itu bersama keluarga di rumah. Itu jadi ada suka dukanya juga sebenarnya ya? Iya, pasti ada. Saya belajar dari kegagalan-kegagalan beberapa kali yang pernah saya alami. Nah, itu dari situ menjadi pelajaran yang luar biasa, sehingga saat ini saya bisa beritahu kepada member-member NCC bahwa jangan pernah hanya karena dikomplain orang kemudian dendam dan nggak mau mengerjakan lagi. Apalagi saat pandemi seperti ini, ibu-ibu biasanya, karena di NCC kebanyakan ibu-ibu ya, ibu-ibu biasanya adalah ujung tombak untuk membantu ekonomi keluarga. Semangatnya banyak banget ibu ini. Aduh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong resep terbaru apa? Resep yang sekarang lagi tren itu di Instagram lucu-lucu, Chef. Ada odading yang bisa melembung, kopong, holo gitu, seperti itu. Seru banget. Selalu ada yang baru sih, gitu. Nah, saya mengikuti tren-tren ini untuk juga supaya bisa memberikan masukan yang bagus untuk brand-brand yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Untuk para calon-calon chef di luaran ada pesan? Untuk para calon chef di luaran, saya pesennya sih, ayo deh semangat gitu. Kalau kemarin kita ada nasihat yang luar biasa dari pilot yang jatuh pesawatnya di Pulau Seribu, ini Sriwijaya Air itu, dia bilang bahwa terbang setinggi apapun kalau tidak sholat 5 waktu nggak bakalan masuk surga. Sama juga kita, sekolah setinggi apapun kalau tidak dikerjakan tidak akan jadi apa-apa. Jadi semua cita-cita harus dibuat setinggi mungkin dan konsekuen, kerjakan semua supaya semua cita-cita bisa terlaksana, insya Allah. Dan fokus pastinya. Fokus pada bisnis sendiri. Iya. Luar biasa Master Chef ini. Aduh, Master Chef. Ya, Chef Henry saya sih. Kapan-kapan ketemu lah ya. Sama Jakarta ini sekarang. Iya ya. Online dimanapun bisa sih sebenarnya. Iya, karena saya ingetnya kita ketemu di airport waktu itu, mungkin Chef Henry udah lupa karena banyak penggemar panggil-panggil, foto gitu. Kita ibu-ibu yang ngejar-ngejar Chef ganteng buat foto gitu.
Oke, Ibu Fatma, sukses terus. Makasih ngobrolnya. Terima kasih sama-sama, Chef Hendry. Sukses juga. Kasih waktunya, sehat terus, berkarya terus. Amin, amin, amin. Doa yang sama untuk Chef Hendry juga. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.